Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Badas 05 dan Bapak Ibu dari SD Badas 03. Pertama, menyampaikan puji syukur dari Allah segala limpahan rahmat dan lipat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir yang hari ini dalam kajian terakhir. Salam serta salam semoga tetap terlibatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga dan sahabat. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan mempresentasikan program guru penggerak, yaitu di modul 1.4.A.9 tentang budaya positif. Bapak Ibu, nama saya Semangat Pandi, PDSD, CGP, Angkatan 11, kelas 37A, Kabupaten Lumajang. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita buka dengan berdoa bersama, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif, mari kita melakukan SBK dulu untuk membuat kita semangat atau menggugah pemikiran kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan riang dan gembira. Mari Bapak Ibu, untuk SBK kali ini, kalau saya bilang pagi berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau siang berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau sore tepuk tangan 3 kali. Kalau malam kita SBK dulu, yaitu yang pertama, kalau saya bilang pagi berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau siang berarti 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam berarti ada tepuknya. Contohnya pagi, siang, malam. Konsentrasi. Untuk melatih konsentrasi kita hari ini, perhatikan saya bilang siang, pagi, sore, pagi, malam. Ya, tepuk tangan. Tadi adalah untuk melatih konsentrasi kita sehingga nanti pada waktu presentasi tentang budaya positif, Bapak Ibu bisa konsentrasi. Baik Bapak Ibu, saya akan konsentrasikan diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4.A.9. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang baik yang telah kita laksanakan bersama, yaitu bersama anak ataupun dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga bisa memberikan budaya yang positif bagi anak-anak. Di antara budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang berikutnya restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini ada satu contoh tentang disiplin
positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, coba Anda dan teman Anda akan melakukan suatu kegiatan, cobalah buka. Anda tugas Anda melakukan salah satu tangan Anda, coba Anda menyimpan sesuatu yang sangat beragam di dalam kepala Anda. Perlu menjaga benda tersebut sebuah tenaga, karena begitu pentingnya barang tersebut dalam kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, seolah-olah di tangan Anda itu adalah sebuah barang berharga yang harus dipertahankan. Dan salah satu temannya adalah membuka kepala tangan tersebut dengan cara membujuk, menghardik, dirayu, diintimidasi, terus dimarahi, digoda, atau menggelitik, dan bahkan mengalami agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Misalkan, ayo buka, kalau tidak buka, datang kacang. Ayo buka, kalau tidak dibuka, kamu datang gue. Nah, yang satunya mau pertahankan, tidak apa-apa. Yang di tangan saya itu adalah harga berharga. Coba lakukan kegiatan tersebut, diawas dengan B secara berbagian, masing-masing ada B memiliki waktu 30 detik saja. Sesuai itu diskusikan dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri, dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, alasannya apa? Coba bersama satu temannya, yaitu mengepalkan tangannya. Yang satu apa? Berusaha membuka. Coba. Setelah kalian melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya kalian tadi juga mempertahankan kepala tangan Anda, karena itu adalah beragam, dan juga ada yang juga melepaskan tangannya. Coba sekarang yang nomor satu, Pak Anam, mengapa membuka tangan Pak Anam? Karena tadi di bujuk ya, karena tadi dibujuk sehingga mau membuka tangannya. Coba sekarang beda. Kenapa dibuka tangannya? Ada sesuatu yang berharga pada tangan saya. Iya, karena ada sesuatu yang berharga sehingga dipertahankan dengan baik, tidak menghindarkan bujukan ataupun intimidasi, karena yang ditahan adalah barang yang cuma jawabannya betul apa tidak apa yang disampaikan. Ya, jawabannya pertama adalah kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, yaitu ada yang dibuka, ada yang bertanya, ada yang dibuka karena dibujuk atau diintimidasi, ada yang mempertahankannya karena yang ada di tangan saya adalah barang yang berharga. Terus pertanyaan yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama adalah bervariasi, yaitu ada yang mempertahankan kepala tangannya dan juga ada yang membuka kepala tangannya. Jawaban berikutnya yaitu bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, jawabannya, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Diri sendiri. Diri sendiri. Karena apa?
mempertahankan. Terus yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya, jawaban tentu kita sendiri yang membuka kontrol atas kepala tangan. Apabila kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Artinya kita mempunyai satu kebutuhan dasar yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan, sehingga kita bisa membuat satu budaya yang positif. Next. Berikutnya adalah teori kontrol Dr. William Grace. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Geiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan Grace teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Misalkan kita membayangkan murid kita, saya ingin murid saya bisa baik, bisa sopan. Saya ingin murid saya prestasi. Saya ingin punya siswa yang punya tata krama atau sopan seperti itu. Terus berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat juga penguatan karakter. Ada juga kritik yang membuat orang merasa bersalah dan ada juga kritik yang untuk menguatkan karakter seseorang. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya seperti ini. Kita punya siswa mengajar di kelas, kamu sebagai siswa harus seperti ini. Misalkan kamu sebagai siswa rajin di rumah membaca, di rumah belajar, ya, atau pada waktu di kelas kalian harus mendengarkan apa yang disampaikan bapak dan ibu. Dan itu merupakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sudah dengan pandangan dari Bosru dalam bukunya Restoring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang misalnya itu descriptive, yang artinya belajar. Ada juga kata disiplin yang juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsi. Ini juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan berbangga. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diane Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita sebagai bapak dan ibu guru, pagi-pagi kita sudah pegang HP pagi untuk absen seperti itu. Kalau tidak absen, kita akan mendapat
ke sekolah, lalu tidak lagi kita sudah membuat satu aturan berangkat jam 7 sudah yang di sekolah, misalkan seperti itu. Kalau berangkat siang, otomatis kita akan tidak nyaman dengan lingkungan, tidak nyaman dengan teman, dan juga tidak nyaman dengan anak-anak seperti itu. Yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan seperti tadi kita mengisi absen perlu, tapi kalau kita sampai tidak absen berapa kali, berarti sertifikat kita akan berkurang. Nah, itu merupakan untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Atau misalkan anak-anak kita nilainya bagus, dia berusaha dengan belajar, dengan mengerjakan ujian yang baik, sehingga nanti kapalnya akan mendapatkan nilai baik, dan nanti akan mendapatkan suatu penghargaan atas nilai atau kinerjanya. Yang berikutnya yaitu tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini merupakan motivasi yang manusia tiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka mempercayai bahwa kalau saya bekerja baik, kalau saya melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab, nanti akan muncul atau akan mendapat suatu penghargaan yang lebih baik lagi. Lanjut. Berikut adalah yang tadi, yaitu motivasi yang pertama, yaitu motivasi yang bersifat eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Jadi nanti untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena misalkan seperti ini, aku mau absen si perlu sampai 10 dino itu, apa kena dipanggil, apa kena hukuman atau dan lain sebagainya. Tuh. Sehingga motivasi yang pertama adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ya. Apa yang saya dapatkan apabila saya rajin, apabila saya dapat waktu, apabila saya belajar dengan baik kepada anak, apabila saya patuh dengan aturan, itu dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Itu adalah motivasi eksternal yang namanya kedua, yaitu motivasi yang satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang berikutnya yaitu yang bersifat internal, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya.
orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi semua pekerjaannya dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, sehingga membuat seseorang akan memiliki disiplin yang positif. Sekarang tujuan dari disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti dengan adanya disiplin positif itu, nanti mereka akan menghargai dirinya sendiri. Setelah menghargai diri sendiri, dan mereka akan menghargai orang lain, dan dengan kegiatan tersebut maka akan muncul nilai-nilai yang mereka percaya yang akan membawa dampak positif pada pribadi masing-masing. Dan ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi nanti kalau sudah mencapai disiplin positif, nanti anak-anak kita itu tidak akan berpengaruh, entah itu mendapat hadiah atau tidak, ada gurunya atau tidak, ada pimpinannya atau tidak, semuanya tidak mempengaruhi, semuanya akan bekerja dengan baik karena sudah memiliki disiplin yang positif. Berikutnya, penerapan disiplin positif merupakan salah satu kriteria yang dapat dipraktikkan oleh peserta didik dalam bentuk hukuman yang lebih mendidik dan membentuk karakter, seperti sholat duha, membaca atau hafalan ayat Quran, sapa, membaca buku, membersihkan kelas dan lain sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi fisik dan bukan ekstrim. Kalau tadi kita membahas tentang disiplin positif yang akan berpengaruh pada diri kita, sehingga kalau disiplin positif itu benar-benar dijalankan, anak itu akan melaksanakan meskipun tanpa suatu imbalan hadiah ataupun imbalan yang lainnya, anak itu tetap akan termotivasi untuk melaksanakan budaya disiplin positif. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Berikut ada pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada keyakinan kelas dan juga ada peraturan kelas. Coba bayangin peraturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas, ya, karena
di dalam pembuatannya juga anak-anak dilibatkan. Jadi apa yang sudah dibuat oleh anak-anak, nah itu pada intinya nanti kan disepakati anak-anak. Kalau peraturan kelas bisa saja salah satunya mungkin dibuat sendiri oleh guru. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang melibatkan murid, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat dengan melihat atau merujuk dari peraturan kelas yang ada. Dan keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Misalkan di peraturan kelas datang yang piket datang pagi-pagi sehingga temannya datang sudah kelas sudah bersih, atau berseragam merah putih atau berseragam hari Senin sampai Rabu sampai Kamis berseragam merah atau berseragam batik, misalnya seperti itu. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kita bermusyawarah dengan siswa. Coba mana ini kita datang jam masuknya jam 7. Kalian bisa nggak? Kalau yang piket di sekolah sudah jam setengah jam 30 sudah di sekolah. Nah, kita oh bisa. Ya sepakat. Itu namanya keyakinan. Kalau peraturan kelas seperti ini sudah dibuatkan oleh sekolah atau dibuatkan bapak yang guru dan sudah setiap kelas sama. Setiap kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, setiap kelas tidak sama. Berikutnya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan pengurangan pada saat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Atau misalnya selain putih, kenapa kita harus membersihkan halaman atau membersihkan kelas? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya itu siapa kalau keselamatan? Siapa? Tidak boleh kita pada waktu jam misalkan pertanyaan yaitu anak-anak tidak boleh menaiki sepeda pada waktu jam di sekolah atau di luar sekolah. Kira-kira kemungkinan jawabannya apa? Untuk ya kira apa? Keselamatan. Dan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Bisa kesehatan atau keselamatan, bisa yang pertama kesehatan, nomor kesehatan karena kita bisa terhindar dari debu atau bisa terhindar dari suatu penyakit yang menular dari orang lain. Untuk keselamatan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Next. Berikutnya
ada satu kegiatan yaitu dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, terus dilarang merokok. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini jawabannya kira-kira apa? Tanggung jawab. Karena misalkan harus berarti taruh di tempat dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Dilarang mengganggu temannya. Masuk lagi disiplin. Oke. Terus berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan dan dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba berarti kesehatan, kekerasan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dilarang kesehatan. Berikutnya kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sifat adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makan. Kalau dalam dunia ekonomi ini termasuk kebutuhan pokok, yaitu rumah dan makanan. Dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan manusia jadi yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Berarti hubungan sosial dan juga kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk diterima sayang, terus disayangi dan diterima. Terus berikutnya yaitu kebutuhan koneksi sosial atau berhubungan dengan manusia, dan juga menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Yang tiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum
sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Jadi itu fitrah manusia, yaitu membutuhkan suatu pengakuan atas kemampuan. Jadi misalkan anak-anak diberikan suatu hebat, misalkan dia bisa mengerjakan ulangan dengan baik, dia kalau kita kasih nilai yang bagus, mereka akan diberikan pengetahuannya. Namun kalau berapa bahkan pengakuan atas kemampuannya bahwa saya ini bisa seperti itu. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan berani. Jadi ada kebutuhan yang bebas untuk kemandirian, otonomi, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak. Misalkan mencoba sesuatu hal yang baru, penasaran dengan hal yang baru, dan akhirnya dicoba, dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat menarik bagi anak-anak ataupun bagi kita. Yang berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Anak-anak dengan itu kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya ini mereka menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalkan anak-anak diajak suatu permainan atau suatu permainan pemandian, otomatis anak-anak akan berkonsentrasi tinggi untuk menikmati permainan yang ada, sehingga dengan konsentrasi tinggi kalau ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh, maka anak-anak akan bertawa, bermain dengan penuh kesenangan, sehingga anak-anak mengerjakan itu dengan sangat senang sekali, dengan bahagia yang tinggi. Itu kebutuhan dasar yang nomor 5. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh seseorang pendidik sekolah dan guru berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya yang positif? Yang berikutnya yaitu restitusi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan ada suara tinggi atau bahasa tubuh, mata melotot atau jari menunjuk dengan menghadap. Nah, kita sebagai murid, kita 5 restitusi ini. Kita sebagai penghukum atau pembuat bersama, yang pertama sebagai penghukum, otomatis jadi dengan karena penghukum otomatis dengan suara yang dengan tegas, dengan nada yang tinggi
atau bahasa tubuh, misalkan kamu atau dengan mata yang melotot atau menghadap, misalkan terlambat lagi, pasti kamu terlambat. Kata-kata terlambat lagi pasti terlambat itu biasanya bila diucapkan dengan nada yang tinggi atau dengan yang misalkan mata melotot atau bibir yang tidak indah seperti itu. Tidak ada senyum maksudnya seperti itu. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya kemungkinan kulit akan parah, terus mendendam atau bersifat agresif. Kulit akan tambah lebih ya seperti itu. Atau kulit lama-lama tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan karena tadi yaitu kulit parah dan mendendam. Yang berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah atau akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti ini. Ini biasanya kita lakukan. Ya biasanya. Misalnya seperti ini. Kalau saya tulis seperti ini, kamu ini dasarkan ibumu yang mencari Tuhan. Kamu tidak kasihnya nang gurunya jauh-jauh dari rumah untuk ajar kamu itu seperti itu. Padahal intinya untuk memotivasi anak, ternyata tidak. Itu adalah membuat anak merasa bersalah. Ibu misalnya seperti ini, saya coba ya. Ibu sangat kecewa sekali. Berarti anak itu telah membuat kesalahan. Atau membuat pelanggaran satu aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, sehingga guru tersebut mengucapkan kalimat ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal kata ini biasanya diucapkan dengan misalkan kita duduk berdua dengan siswa itu dipakai. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Dan kata-kata ini biasanya diucapkan dengan kata-kata yang terkait dengan kata yang ini. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, anak akan membuat merasa bersalah. Yang berikutnya yaitu teman. Perlu pada posisi ini tidak akan menjadi murid, kamu tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini berupa hubungan baik berjalan antara guru dan murid, dan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya seperti itu. Restitusi yang berikutnya yaitu teman. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru atau negatif ataupun positif. Posisi ini di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, sehingga menggunakan kata-kata yang humor atau untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan seperti ayo bantulah demi bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Seperti itu. Ini sebagai kontrol, sebagai teman. Yang berikutnya itu pemantau. Nada suara datar bahasa tubuh yang formal. Seperti ini, guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan ketika terlambat? Itu sebagai pemantau. Misalkan ada anak didik yang tidak mengerjakan PR,
atau tidak mengerjakan tugas dengan baik, kita sebagai guru akan memberikan suatu kontrol, yaitu memantau mengapa kamu tidak mengerjakan. Sudah beberapa kali saya ingatkan bahwa kamu harus diberikan oleh bapak dan ibu guru. Seperti berikutnya yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dengan cara menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi misalkan ada satu murid yang melakukan kesalahan, dia disuruh mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Misalkan murid merusak buku atau bunga yang ada di sekolah, dan bapak guru memberikan murid menemukan solusinya sendiri. Misalkan, ayo kamu telah merusak bunga, bagaimana solusinya? Misalkan seperti ini, saya akan menyebut atau saya akan mencari tanaman yang serupa sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Berikutnya yaitu restitusi, segitiga restitusi. Daya Gosel dalam bukunya Restitusi 2001 telah merancang sebuah data untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan teori ini harapannya diagnosis yaitu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Validasi tindakan yang salah. Terus, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak yang terlambat, dia merasa bersalah, terus setelah itu bapak ibu gurunya menasihati, tidak apa-apa, karena dia telat dengan alasan misalkan sungainya banjir atau bangun kesiangan seperti itu. Jika guru bisa menstabilkan identitasnya yaitu tidak apa-apa, telat kali ini karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan berikutnya itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan kamu datang terlambat, saya datang terlambat. Kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tahu Pak? Kita harus datang jam 7. Berarti yang telah kamu lakukan apa? Melanggar keyakinan kelas. Tuh. Terus kamu
ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Misalkan pertanyaan seperti itu, ya saya ingin menjadi orang yang memiliki disiplin positif. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada peraturan, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, misalnya seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, maka sebuah tindakan akan kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing dua guru, namun bila dikatakan dengan nada menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sifat yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menggantikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan mempersiapkan sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan itu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan guru tersebut. Menanyakan keyakinan. Kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Terus, apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Terus, kebanyakan akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Misalkan seperti ini, cita-cita kamu apa? Misalkan saya ingin jadi guru, Pak. Dengan anak mengucapkan cita-cita yang tersebut, otomatis Bapak Ibu guru akan memberikan suatu jawaban pada anak. Kamu setelah ini harus sekolah, kamu harus lebih rajin belajar. Setelah ada SD, kamu ke SMP, SMA, dan lanjut ke perguruan tinggi dengan jurusan pendidikan guru. Mungkin seperti itu. Sehingga dengan memberi jawaban tersebut, anak akan termotivasi untuk mencapai cita-cita yang tersebut.
Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait yang pertama disiplin positif, yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang tadi akhirnya itu tentang segitiga restitusi, yang semuanya itu adalah modul disiplin positif dari calon guru penggerak angkatan 11 kelas 037. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.